Kehadiran pelatih asal Portugal, Fernando Valente memberikan efek positif bagi Arema FC di ajang BRI Liga 1 2023/2024. Dua kali memimpin Arema, dua kemenangan beruntun berhasil didapat yaitu melawan Persikabo 1973 dan Bayangkara FC. Selain dapat momen menghadapi lawan tim papan bawah, Fernando Valente bisa menerapkan skema permainan yang sesuai dengan materi pemain yang dia punya. Para asisten pelatih mengakui kecerdikan Fernando. Dia pelatih bagus. Kami sejalan dengan apa yang dia terapkan di Arema, kata asisten pelatih Arema, Kuncoro. Artinya, adaptasi mantan pelatih Shakhtar Donetsk II itu berjalan lancar. Ada dua hal yang membuat ayah dari gelandang Persebaya, Ze Valente itu punya start bagus di Arema. Pertama, dia tak banyak mengubah formasi pemain tim Arema. Fernando Valente mulai membuat permainan tim lebih rapi. Skema menggunakan dua striker tetap dipertahankan. Karena striker utama Gustavo Almeida kini selalu dapat pengawalan ketat dari lini belakang lawan. Maklum, saat ini Gustavo jadi pemain tersubur BRI Liga 1 dengan 9 gol. Ketika memasang dua penyerang, mulai lahir gol-gol dari pemain lain. Seperti Dedik Setiawan, Charles Lokolingoy dan Ginanjar Wahyu. Pelatih kepala membangun komunikasi yang bagus dengan staf kepelatihan. Dia juga membuat permainan lebih rapi, lanjut Kuncoro. Sedangkan hal kedua yang membuat adaptasinya lancar, dia membuat pemain fokus memperbaiki kekurangan tim. Biasanya, evaluasi dilakukan saat meeting sebelum pertandingan. Dia selalu fokus membenahi tim sendiri. Jadi, tidak hanya fokus dengan calon lawan. Kami pikir membenahi tim lebih dulu memang yang harus diutamakan, tegas Kuncoro. Meski membangun hubungan baik dengan para asisten pelatih, Fernando Valente tetap butuh bantuan asisten tambahan. Seperti diberitakan sebelumnya, dia meminta tambahan asisten pelatih asing yang pernah bekerja sama dengannya. Kabarnya, dalam pekan ini asisten pelatih baru akan bergabung di Malang. Kehadiran asisten pelatih baru ini disinyalir menggeser staf pelatih lama. Namun hal ini tak jadi masalah. Yang terpenting semua untuk kebaikan Arema. Saya sendiri juga mendapatkan tambahan ilmu kepelatihan dari pelatih kepala yang baru, kata Kuncoro. Gelandang muda Persebaya Surabaya, Rizky Bian, tidak pernah membayangkan akan mengalami kejadian yang kurang menyenangkan dalam kariernya. Dia sempat terancam lumpuh. Itu bermula saat dia berlatih bersama tim di lapangan THOR, Surabaya, pada tanggal 14 Agustus tahun 2023 lalu. Dia salah mendarat setelah melakukan sundulan hingga akhirnya mengalami cedera tulang belakang. Setelah insiden itu, pemain yang akrab disapa Guk itu langsung dilarikan ke rumah sakit Premier Surabaya. Dia kemudian mendapat perawatan intensif demi mengembalikan kondisinya. Guk sempat tidak merasakan apapun pada semua anggota tubuhnya. Situasi itu berpotensi membuatnya harus menjalani operasi besar. Ada dua kemungkinan yang bakal dihadapinya. Pertama, dia akan mengalami kelumpuhan dan tidak bisa bermain bola. Kedua, dia juga tetap lumpuh, tapi memerlukan waktu beberapa bulan. Beruntung, takdirnya tidak mengarah pada kedua kemungkinan itu. Sampai leher pun tidak bisa gerak. Saya hanya bisa berteriak saja. Alhamdulillah telunjuk kanan saya bisa digerakkan. Operasi besar kemudian tidak jadi dilakukan, ujar pemain berusia 24 tahun itu. Saking kakunya tubuh, Guk merasa tersiksa ketika dibawa ke ruangan MRI, Magnetic Resonance Imaging. Dia sudah pasrah. Guk tidak menyangka kalau salah mendarat pada latihan tanggal 14 Agustus lalu bisa berakibat fatal. Tulang belakangnya bermasalah. Pas posisi di dalam alat MRI itu, saya rasanya betul-betul seperti orang yang mau meninggal. Sudah nggak bisa gerak, sampai mata pun nggak bisa kedip, ucapnya. Pikiran saya sudah macam-macam. Apa saya bakal pensiun akibat cedera ini? Sampai waktu saya dibawa ke rumah sakit, saya minta agar orang tua saya tidak diberitahu, imbuh pemain kelahiran Kediri itu. Tapi,
Tim medis tetap memberitahu kedua orang tua Guk yang tinggal di Surabaya. Mereka datang dini hari atau selang sekitar 8 jam setelah Guk masuk rumah sakit Premier. Saat orang tua datang, saya menangis. Takut kalau tidak bisa sembuh. Tapi Bapak selalu menguatkan saya. Beliau yakin kalau saya bisa pulih, katanya. Dia selalu mendapat dukungan penuh dari rekan-rekan pemain, staf kepelatihan, hingga manajemen klub untuk yakin bisa sembuh. Hal itulah yang membuatnya punya motivasi kuat sekaligus membangkitkan mentalnya. Teman-teman satu tim juga mendukung saya. Coach Uston Nawawi bahkan sering telepon. Tapi, tetap ada operasi kecil yang dilakukan. Saraf nyeri saya dimatikan. Kemudian langsung dilakukan penanganan. Alhamdulillah operasi kecil berjalan lancar, terang Guk. Setelah operasi, kondisinya makin membaik. Dia bisa berjalan setelah 10 hari dirawat di rumah sakit. Guk kemudian pulang ke rumah pada Selasa tanggal 29 Agustus tahun 2023 atau setelah 2 pekan di rumah sakit. Hanya sehari setelahnya, Rabu tanggal 30 Agustus tahun 2023, Guk sudah ikut berlatih bersama tim Persebaya. Tapi, dia harus menjalani latihan terpisah, menerima porsi penguatan sambil terus mendapat pantauan dari tim medis. Kata dokter, saya tidak boleh lama beristirahat. Harus fokus penguatan agar bisa segera pulih dan kembali normal, ucapnya. Telah berhasil membantu timnya meraih kemenangan atas Borneo FC dengan skor 2-1 di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya pada Minggu, tanggal 3 September tahun 2023, pemain gelandang senilai 4,35 miliar rupiah, Song Uy yang resmi dilepas oleh Persebaya Surabaya. Pemain gelandang Persebaya berbakat ini akan membela tim nasional Singapura dalam rangkaian FIFA Matchday yang akan berlangsung pada bulan September tahun 2023. Pemanggilan Song Uy yang ke tim nasional Singapura merupakan sebuah prestasi yang membanggakan baginya. Dalam wawancara dengan wartawan setelah latihan bersama tim di lapangan Tor Surabaya pada Kamis, pemain berusia muda ini menyatakan kebahagiaannya. Mendapat panggilan dari negara itu merupakan kebanggaan, tentu saya akan memberikan yang terbaik untuk negara, ujar Song Uy Yong dikutip dari Antara News tanggal 4 September tahun 2023. Keputusan Persebaya Surabaya melepas Song Uy Yang pun telah diumumkan melalui akun Instagram resmi klub, @officialpersebaya. Song Uy Yang juga menjelaskan bahwa kondisinya akan tetap terjaga dengan baik setelah menjalani laga FIFA Matchday pada tanggal 8 dan tanggal 12 September tahun 2023. Kondisi saya akan tetap baik, karena saya memiliki beberapa hari untuk pemulihan dan bermain melawan Madura United. Karena saya juga seorang pesepak bola profesional, saya bisa mengelola dan mengatur jadwal dengan baik, ungkapnya dengan percaya diri. Sementara itu, pelatih caretaker Persebaya Surabaya, Uston Nawawi, yakin bahwa Song Uy Yang akan tetap fokus dan berkinerja baik meskipun setelah kembali dari membela timnas Singapura. Persib All Stars siap meladeni permainan kelas Eropa pada laga persahabatan menghadapi Borussia Dortmund Legend yang akan digelar di Stadion Siliwangi, Bandung, Minggu, tanggal 10 September tahun 2023. Para penyumbang trofi juara liga seperti Imade Wirawan, Yudi Guntara, Tantan dan yang sederet pemain lainnya, akan turun di pertandingan tersebut. Deputi CEOPT Persib Bandung bermartabat, Teddy Cahyono antusias menyambut kehadiran Borussia Dortmund di Indonesia, khususnya di Bandung. Sebab, bisa menjamu klub profesional Eropa menjadi kesempatan yang sangat baik bagi pihaknya. Ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik bagi kita semua karena di Indonesia, sepak bola adalah olahraga yang sangat populer. Kedatangan klub internasional seperti Borussia Dortmund akan menjadi pengalaman yang sangat baik dan kami sangat menantikannya, kata Teddy dalam rilis yang diterima. Mari kita bersukacita di Bandung bersama para legenda, semua supporter khususnya supporter Borussia Dortmund untuk bisa memiliki pengalaman yang sangat baik.
Ini juga akan menjadi sebuah kolaborasi dengan supporter kami karena mereka juga akan bertemu dengan para legendanya, tambahnya. Di sisi lain, Borussia Dortmund Director of Internationalization and Commercial Partnership, Benedikt Scholes senang bisa kembali ke Indonesia. Ia menyebut, Persib adalah klub Indonesia yang pas untuk bisa bersanding dengan Borussia Dortmund di satu lapangan hijau. Semula, Borussia Dortmund akan mengirimkan skuad utamanya ke Indonesia pada November tahun 2022, tapi gagal terlaksana. Meski begitu, BVB tetap berkomitmen untuk bisa datang ke Indonesia berdasarkan kepada telah terjalinnya hubungan yang baik antara dua federasi sepak bola, PSSI dan Bundesliga. Komitmen kami tetap sama, tidak hanya komitmen di antara dua klub tapi juga melibatkan dua federasi antara PSSI dan Bundesliga. Saya pikir, klub yang paling pas untuk bisa bekerja sama dengan Borussia Dortmund adalah Persib karena punya jumlah supporter yang besar dan merupakan tim bersejarah, kata Scholes. Terima kasih kepada Teddy Cahyono dan Persib atas undangannya kepada kami untuk bisa datang ke Indonesia. Kami sangat senang, rencana itu akan segera terjadi. Kami lihat begitu banyak antusias baik itu di media maupun di antara para supporter kami yang ada di Indonesia. Saya sangat berharap, kita bisa bertemu secara personal dan bersama-sama dengan kita untuk hadir di pertandingan pada tanggal 10 September nanti di Bandung, tambahnya. Sejurus dengan Scholes, Borussia Dortmund Managing Director Asia Pasifik, Dr. Suresh Lechmanan pun senang dengan akan terselenggaranya laga persahabatan antara Persib All Stars dan Borussia Dortmund, Minggu tanggal 10 September tahun 2023 nanti. Menjadi sebuah kebahagiaan untuk kami bisa menjalani pertandingan di Indonesia. Ini adalah sebuah penantian panjang untuk kami dan pada akhirnya, itu terbayarkan dengan kehadiran para legenda. Terima kasih kepada Teddy beserta tim Persib atas dukungan yang telah diberikan, ungkap Lechmanan. Tidak hanya menyaksikan pertandingan persahabatan, kedatangan Borussia Dortmund ke Bandung, Indonesia juga menjadi kesempatan untuk bertemu secara langsung dengan para supporternya. Ini menjadi kebahagiaan tersendiri bagi pria berkebangsaan Singapura itu. Untuk bisa menyentuh para supporter adalah menjadi hal yang paling utama bagi kami. Kami memiliki basis supporter di Indonesia yang jumlahnya mencapai sekitar 700.000 pengikut. Kami sangat menantikan kesempatan untuk bisa dekat dengan mereka, ungkapnya. Kami juga memiliki agenda, Asia Fan Gathering, yang mana juga menjadi market yang sangat penting bagi kami. Itulah bagaimana kami bisa menggapai mereka secara langsung selain dukungan dari para mitra dan juga media yang saya sangat tahu, mereka sangat antusias dengan itu, tambahnya.